halaman 42 mulai dari baris keempat dari atas. Halaman 42 baris keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi'ulumihi, naf'an mubarakan lana wa lidini wa linnasi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Babut tawkid. Wajaizun fil ismi ayyu akada fayatba'ul mu'akidul mu'akada fi aujuhil i'rabi wa ta'rifi la munakarin fa'an mu'akid khala waladzul masyhuru fihi arba'u nafsun wa ainun thumma kullun ajma'u wa ghairuha tawabi'u li ajma'a min aqta'in wa abta'in wa absa'a qaja'a zaidun nafsuhu wa qul ara jasa amiri kullahu ta'akhara wa qabtu hawla qawmi ajma'ina matbu'atan binahwi aqta'ina wa intu akid kilmatan a'addaha biladhiha kaqawlikan tahan-tahan. Babut tauhidi, bab ini menjelaskan tentang tauhid. Adapun definisi tauhid itu terbagi dua. Yang pertama tauhid menurut lugah, yaitu at-taqwiyah, yang artinya menguatkan. Dan yang kedua yaitu tauhid menurut istilah. Tauhid menurut istilah terbagi dua. Yang pertama tauhid lafzi dan yang kedua tauhid maknawi. Wajaizun fil ismi ayyu akada fayatba'ul mu'akkidul mu'akkada fi aujuhil i'rabi wa ta'rifi la munakarin fa'an mu'akkidin khala. Hukum menaukidi di dalam kalimah isim itu diperbolehkan dengan syarat mu'akkid harus mengikuti terhadap mu'akkad di dalam macam-macam i'rabnya. Kalau mu'akkad rofa maka mu'akkid juga harus rofa. Kalau mu'akkad nasab maka mu'akkid juga harus nasab. Kalau mu'akkad jr maka mu'akkid juga harus jr. Dan juga mu'akkid harus mengikuti terhadap mu'akkad itu di dalam segi ma'rifatnya, tidak di dalam nakirahnya. Li'anna alfadut tauhidi kullaha ma'rifun, karena lafaz tauhid itu semuanya ma'rifat. Jadi mu'akkid tidak bisa mengikuti mu'akkad di dalam segi nakirahnya. Adapun hukum menaukidi terhadap isim nakirah itu ada 3 pendapat. Yang pertama menurut Imam Bisriyin, yakni tidak memperbolehkan. Yang kedua yaitu menurut Imam Malik. Imam Malik memperbolehkan menaukidi terhadap isim nakirah asalkan berfaedah. Wa iyu bit taukidu mankurin kubil wa an muhadir basratil man musyamil. Dan menurut ulama kubiyin itu diperbolehkan, seperti di dalam syairan ya laitani kuntu sabiyan murdoa tahmilun idza ba'u hawlan aqta'a. Walabdhu wal masyhuru bihi arba'u nafsun wa ainun summa kullun ajma'u. Lafaz di dalam taukid yang masyhur itu ada 4. Yang pertama nafsun, yang kedua ainun, yang ketiga kullun, dan yang keempat lafaz ajma'u. Nah, taukid menggunakan 4 lafaz ini disebut dengan taukid maknawi. Taukid maknawi terbagi 2. Ada yang dirab il majaz wa isbatil haqiqah, adawatnya ada 2, yaitu lafaz nafsun dan lafaz ainun. Dan ada juga taukid maknawi sumuli, adawatnya ada 2, yang lafaz kullun dan lafaz ajma'u. Wa ghairuha tawabi'un li ajma'a min aqta'in wa abda'in wa absa'a. Dan ada juga lafaz taukid selain yang 4 yang tadi sudah disebutkan, yakni isim-isim yang mengikuti terhadap lafaz ajma'u, yaitu lafaz aqta'u, abda'u, dan absa'u. Kaja'a zaidun nafsuhu wa qul ara jasal amiri kullahu ta'akhara. Musannif di sini memberikan contoh dengan lafaz ja'a zaidun nafsuhu. Yang menjadi contoh adalah lafaz nafsuhu. Lafaz nafsuhu tarkiban yang menjadi taukid dari muakkad lafaz zaidun. Dikarenakan lafaz nafsuhu menjadi taukid dari lafaz zaidun, maka lafaz nafsuhu harus mengikuti lafaz zaidun di dalam i'rabnya dan di dalam ma'rifatnya. Zaidun rofa dan maka nafsuhu juga harus rofa. Zaidun ma'rifat dan maka nafsuhu juga harus ma'rifat. Contoh yang kedua yaitu aro jaisal amiri kullahu. Yang menjadi contoh adalah lafaz kullahu. Lafaz kullahu menjadi taukid dari lafaz jaisa. Oleh karena itu lafaz kullahu harus mengikuti terhadap lafaz jaisa di dalam i'rab dan di dalam ma'rifatnya. Lafaz jaisa nasab maka lafaz kullahu juga harus
berstatus nasab. Contoh yang ketiga yaitu tubtu haula qaumi ajma'ina, yang menjadi contoh adalah lafaz ajma'ina. Lafaz ajma'ina menjadi taukid dari lafaz al-qaumi. Oleh karena itu lafaz ajma'ina harus mengikuti lafaz al-qaumi di dalam i'rab dan di dalam ma'rifatnya. Lafaz al-qaumi JR, maka ajma'ina juga harus JR. Jelaskan dengan singkat tentang apa yang sudah kita baca tadi tanpa teks. Contoh-contoh lain nih, jangan hanya dari kitab saja. Kesimpulan tadi. Ayo. Cara apa? Jadi taukid menurut istilah itu terbagi dua, ada taukid maknawi dan ada taukid lafzi. Kalau taukid maknawi itu khusus di dalam kalimat isim dan hukumnya itu diperbolehkan. Adawatnya ada 4, yakni lafaz nafsun, ainun, qulun, ajma'u. Yang 4 itu terbagi dua. Ada yang lirafil majazu isbatil haqiqah, yakni lafaz nafsun dan lafaz ainun. Ada juga yang sumuli, yakni lafaz qulun dan lafaz ajma'u. Syarat di dalam taukid yaitu mu'akid harus mengikuti terhadap mu'akad di dalam i'rab dan di dalam ma'rifatnya, tidak di dalam nakirahnya. Contoh seperti ra'aitul qauma kullahum. Yang menjadi contoh adalah lafaz kullahum. Lafaz kullahum menjadi taukid dari lafaz al-qauma. Oleh karena itu lafaz kullahum harus mengikuti terhadap lafaz al-qauma di dalam i'rab dan di dalam ma'rifatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya adalah bab taukid. Ada yang kaitannya taukid dengan dipakai judul, yaitu lafaz babut taukid. Ada taukid yang diartikan dengan makna, yaitu seperti dalam bab inna. Pertanyaan pertama, apa bedanya taukid dengan adawat inna dan taukid dengan adawat nafsun dan seterusnya? Kalau taukid dengan adawat nafsun, ainun, qulun, ajma'u itu disebut taukid mufrad, sedangkan taukid dengan inna itu disebut taukid nisbat. Taukid nisbat. Coba berikan dalam contoh Al-Quran taukid nisbat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Coba era. Inna harfu taukidin nisbati wa raf'i syaki tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Allah ismu inna wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih ala harfu jarin asliyin yahtaju ila muta'allaqin yata'allaqu bihi wa lahu ma'nan fi nafsihi kulli majrurun bi alaq wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih al-jar wa majrurun muta'alliqun bi qadirun mu'akhir. Kulli mudhaf syai'in mudhafun ilaihi wa huwa majrurun bil mudhafi ala sahihi wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih qadirun khabaru inna wa huwa marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Jadi di situ mendahulukan jar majrur, mengakhirkan muta'allaq. Jadi mutalaknya kemana? Qadirun. Jadi aslinya Innallaha qadirun ala kulli syai'in. Innallaha qadirun ala kulli syai'in. Kemudian kalau taukid nisbat yang taukid manawi gitu, yang menggunakan kata nafsu dan ainun, itu bisa dianggapnya sebagai adawatut taukid. Apa syaratnya? Karena nafsu itu kalau lugotnya itu nafsu itu awak gitu ya. Kalau ainun mata gitu ya. Tapi kalau sudah jadi parabot taukid itu ada kekhususan maknanya. Dan itu apa yang membedakan dari sisi lafadznya ketika ainun dan nafsu dijadikan adawat taukid? Kalau lafaz nafsun dan ainun dijadikan lafaz taukid harus diidopatkan pada dhamir yang mutabaqah dengan muakkad. Coba bacakan dulu. Bin nafsi aw bil aini ismu uqida ma'a dhamirin tabaqah muakkada. Contohnya Ja'a zaidun nafsuhu.
Ya Zaidun nafsu. Coba ayat Al-Quran. Nah, dah. Jika muakkad terdiri dari selain mufrad, maka harus berbentuk apa? Jamak. Zamannya wajan apa? Af'ul. Af'ulun. Mana referensinya? Wadbahu ma bi af'ulin in tabi'a ma laysa wahidan takun mutabi'an. Jadi kalau taukid di atas mufrad itu disebut apa dalam taukid? Jamak li'anna al-maqsuda bil jam'i huma li'anna al-maqsuda bil jam'i huna ma fawqal wahid. Mafawqal Wahid. wahid. Ya, terima kasih. Coba lafaz wajah izun itu kalimat apa itu? Isim. Kalimat isim yang sebelumnya tidak ada kalimat atau ada kalimat? Tidak. Wawu. Tidak ada kalimat. Kalau isim dalam permulaan itu berarti Mubtada. mubtada. Berarti jaizun mubtada. 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 Kalau mubtada khobarnya mana? Ayu akada. Berarti jaizun. Kalau mubtada itu syaratnya harus apa? Terus dari isim marifat. Marifat. Kalau jaizun Isim nakirah musawiknya yaitu mubtadanya amal pada yang setelahnya yakni lafaz al-fil ismi. kalau fil ismi itu kan bukan isim yang sebelumnya, itu tidak ada kaitannya dengan mubtada khobar, itu hanya maf'ul yang sifatnya takmil saja. Seperti dalam lafaz rubatun bil Kalau khairi musawwar isim yang mendahului itu kan kalau memang nafsiyatul mubtada. Ini kan fil ism bukan nafsiyatul mubtada. Berarti tetap kukuh jaizun sebagai mubtada. Gitu. Ya sudah, kalau itu Anda jawab jaizun sebagai mubtada. Ya. Terus kedua, fayat ba'ul mu'akkidul mu'akkada. Mu'akkadul mu'akkada ya. Bacanya mu'akkidul mu'akkada atau mana itu? Mu'akkidul mu'akkada. Mu'akkidul Mu'akkada. mu'akkada. Terus ini fa-nya fa apa? Atap Fa atof. Atofnya kemana maktufnya kalau fa? Atof. pada sejumlahan jaizun dan ayu akada. Itu kan kalimat fi'il. Kalau fi'il diatofkan pada fi'il. Atofnya. Selain katakanlah fa itu fa huruf atof, terus maknanya huruf apa itu? Kalau fa itu yang aslinya fa itu sebagai huruf apa? Jawab. Ya, huruf jawab. Nah, kalau huruf jawab berarti setiap ada jawab mesti didahului oleh apa tadi? Syarat. Syarat. Ya, di antaranya syarat. Selain syarat, Nafi, tolab, pesan. nah, terus di situ ada nggak tolabnya, nafinya, kosamnya, syaratnya sebelum kata? Ada. Nah, berarti bagaimana kira-kira kita tidak menyalahkan musonif tapi tetap ini sebagai kalam yang sempurna. Kira-kira Anda dalam benak Anda itu harus ada apa yang di sini? Hanya kita berikan. Cukup. Cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.